Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Hari Selasa saatnya Kamek Cerita. Nah, buat kalian yang belum kenalan sama Kamek, halo, salam kenal, aku Kamek. Jadi kalian subscribe dulu deh ya, terus sambil kalian scroll-scroll video-video Kamek karena tiap hari tuh episodenya beda-beda say. Ya, jadi Senin tuh Kamek biasanya ada Kamek berita. Hari Selasa ada Kamek cerita nih hari ini, hari Rabu ada Kamek belajar, hari Kamis ada Kamek review, hari Jumat ada Kamek cerita, dan hari Sabtu ada Kamek belajar. Seru kan? Jadi makanya subscribe. Terus juga yang udah subscribe, thank you so much. Terus jangan lupa ya, kamu share-share juga, di like-like, di komen-komen ya. Nah, buat kalian yang mau dengerin juga nih, mungkin bosen dengerin di YouTube gitu ya. Maunya di Spotify aja, bisa ya, langsung aja kalian search aja Kamek cerita ya guys. Nah, terus juga sambil nonton enaknya sambil shopping ya. Kalian bisa nih cek-cek ada keranjang di sini, silakan kalian kepoin ya. Karena itu adalah barang-barang rekomendasi dari Kamek. Gitu. Kita langsung mulai aja kali ya guys untuk Kamek cerita episode kali ini. Jadi kali ini Kamek bakalan ngebahas Hitler ya. Mungkin kalian udah pernah dengar kali ya Hitler ya. Nah, ini Kamek bakalan cerita lagi ya. Bagaimana nih seorang pria bisa menguasai Jerman dan membawa dunia ke perang. Seru kan? Yaudah lanjut kita mulai ya. Jadi bayangin ya, sebuah negara yang baru saja kalah perang, ekonominya tuh lagi kacau, terus juga rakyatnya kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, dan pengangguran pun meningkat. Terus juga banyak orang merasa masa depan mereka tuh sudah tidak punya harapan. Nah, dalam keadaan seperti itu muncul nih seorang pria yang menawarkan sesuatu yang terdengar sangat sederhana. Jadi katanya gini, saya akan membuat negara ini kuat kembali. Wah, gong banget ya. Yah, namanya Adolf Hitler. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, seorang pria yang sebelumnya tidak memiliki kekuasaan politik besar berhasil menjadi pemimpin Jerman. Jadi Hitler ini membangun pemerintahan diktator ya, terus juga menghancurkan demokrasi dan memulai perang besar di Eropa dan memimpin rezim yang melakukan pembantaian sistematis terhadap jutaan manusia. Tapi bagaimana semua itu tuh bisa terjadi? Bagaimana nih Hitler bisa mendapatkan begitu banyak dukungan? Dan bagaimana sebuah negara modern bisa berubah menjadi kediktatoran? Inilah kisahnya. Adolf Hitler lahir pada tahun 1889 di Braunau am Inn ya. Ini tuh wilayah Kekaisaran Austria dan Hungaria. Saat masih muda, ia memiliki cita-cita menjadi seniman. Nah, ia mencoba nih masuk Akademi Seni Rupa di Wina ya, tetapi ditolak guys. Lalu di sini kehidupannya kemudian tuh berubah drastis. Jadi ketika Perang Dunia I pecah ya pada 1914, Hitler bergabung dengan Angkatan Darat Jerman. Ia bertugas sebagai seorang prajurit dan mengalami perang secara langsung. Jerman akhirnya kalah pada tahun 1918. Nah, kekalahan tersebut menjadi titik penting dalam kehidupan Hitler. Jerman bukan hanya kehilangan perang, negara itu juga menghadapi krisis politik dan ekonomi yang sangat berat. Muncul nih rasa frustasi di berbagai lapisan masyarakat, dan di tengah kondisi tersebut, Hitler menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata, yaitu politik. Setelah perang, Hitler bergabung dengan sebuah kelompok politik kecil yang kemudian berkembang menjadi Partai Nazi. Salah satu kemampuan terbesar Hitler adalah berbicara di depan massa. Jadi ia tuh mampu menggunakan kemarahan, ketakutan, dan rasa frustasi masyarakat untuk membangun dukungan politik. Pidatonya tidak hanya menawarkan kebijakan, ia menawarkan sebuah cerita. Menurut narasi yang dibangunnya, Jerman telah diperlakukan tidak adil. Ia juga menyalahkan kelompok-kelompok tertentu atas berbagai masalah yang dihadapi Jerman. Disinilah propaganda menjadi sangat penting. Hitler dan Partai Nazi menggunakan poster, pidato, surat kabar,
radio, serta berbagai bentuk propaganda untuk membangun citra bahwa mereka adalah kekuatan yang mampu menyelamatkan Jerman. Dan ada satu pelajaran penting nih dari periode ini ya. Propaganda tidak selalu bekerja dengan membuat orang percaya pada sebuah kebohongan secara langsung. Kadang propaganda bekerja dengan mengulang sebuah pesan terus-menerus sampai pesan tersebut terasa seperti kebenaran. Kemudian datanglah krisis ekonomi global. Depresi besar pada akhir 1920-an menghantam Jerman dengan sangat keras. Pengangguran meningkat, bisnis mengalami kesulitan. Banyak masyarakat kehilangan harapan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam situasi seperti ini, partai-partai ekstrim mulai mendapatkan lebih banyak perhatian. Partai Nazi memanfaatkan keadaan tersebut. Mereka menjanjikan pekerjaan, mereka menjanjikan ketertiban, mereka pun menjanjikan kebangkitan Jerman. Dan semakin banyak orang mulai melihat Hitler sebagai seseorang yang mungkin mampu memberikan perubahan. Namun penting untuk dipahami, Hitler tidak tiba-tiba menjadi pemimpin Jerman karena seluruh rakyat Jerman sepakat dengan semua ideologinya. Proses jauh lebih kompleks. Ia memperoleh dukungan melalui pemilu dan perkembangan politik, kemudian menggunakan posisi kekuasaan yang diperolehnya untuk menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri. Pada Januari 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Awalnya, sebagian elit politik mengira mereka tuh bisa mengendalikan dirinya. Ternyata mereka salah. Setelah menjadi kanselir, pemerintah Nazi bergerak cepat. Kebebasan politik dibatasi, lawan politik ditekan, institusi demokrasi dilemahkan. Partai-partai politik lain akhirnya dihapuskan, lalu media pun dikendalikan. Organisasi masyarakat berada di bawah tekanan negara, dan kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan Hitler ya. Dan pada 1934, setelah kematian Presiden Paul von Hindenburg, posisi kekuasaan tertinggi negara semakin terkonsolidasi di bawah Hitler. Ia kemudian dikenal sebagai Führer. Nah, di sini Jerman telah berubah ya. Bukan lagi demokrasi yang memiliki banyak pusat kekuasaan, tetapi negara yang kekuasaannya berpusat pada satu pemimpin dan rezimnya. Namun kekuasaan Hitler tidak hanya dibangun melalui politik. Ada ideologi rasial yang menjadi bagian inti dari rezim Nazi. Kaum Nazi membangun gagasan bahwa manusia dapat dibagi berdasarkan hierarki rasial. Orang Yahudi secara khusus dijadikan sasaran kebencian dan diskriminasi. Undang-undang diskriminatif diberlakukan. Hak-hak mereka pun dicabut, penganiayaan semakin meningkat. Lalu kelompok lain juga menjadi korban kebijakan Nazi, termasuk kelompok Roma dan Sinti, penyandang disabilitas, lawan politik, serta kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi rezim. Kemudian selama Perang Dunia II, penganiayaan tersebut berkembang menjadi pembunuhan massal yang sistematis. Peristiwa ini dikenal sebagai Holocaust. Ya, sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi dan kolaborator mereka. Jutaan korban lainnya juga berasal dari kelompok-kelompok yang dianiaya oleh rezim Nazi. Ini adalah salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah manusia. Dan penting untuk mempelajarinya bukan untuk mengagungkan pelakunya, tetapi untuk memahami bagaimana kebencian propaganda, diskriminasi, dan kekuasaan tanpa kontrol dapat berkembang menjadi bencana kemanusiaan. Sementara itu, Hitler semakin agresif dalam kebijakan luar negerinya. Jerman mulai membangun kembali kekuatan militernya dan memperluas wilayah. Austria dianeksasi. Kemudian wilayah Sudetenland di Cekoslowakia diambil alih. Pada 1939, Jerman menginvasi Polandia. Britania Raya dan Prancis kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia II di Eropa pun dimulai. Pada awal perang, pasukan Jerman bergerak sangat cepat dan Polandia pun jatuh. Prancis kemudian dikalahkan. Jerman menguasai wilayah yang luas di Eropa. Namun Hitler membuat keputusan yang akhirnya membawa perang ke tingkat yang jauh lebih besar. Jadi pada tahun 1941, Jerman menyerang Uni Soviet. Pada tahun yang sama, Jepang pun menyerang Pearl Harbor. Di sini Amerika Serikat pun masuk ke dalam perang. Mulai berubah menjadi perang yang menguras Jerman. Setelah kekalahan besar Jerman di berbagai front, ya, keadaan mulai berbalik. Pasukan sekutu tuh bergerak dari barat. Nah, di sini Uni Soviet bergerak dari timur. Jadi wilayah Jerman pun semakin menyempit.
Kota-kota mengalami kehancuran. Sementara itu, Hitler semakin terisolasi di dalam pusat komando bawah tanah di Berlin. Pada awal 1945, pasukan Soviet semakin mendekati Berlin. Jerman berada di ambang kekalahan. Dan pada akhir April 1945, Hitler meninggal di bunker bawah tanahnya di Berlin. Beberapa hari kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. Perang di Eropa berakhir pada Mei 1945. Namun dunia baru saja mengetahui sepenuhnya skala kehancuran dan kejahatan yang dilakukan rezim Nazi. Kisah Hitler bukan sekedar cerita tentang seorang diktator ya guys. Ini juga cerita tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat berubah ketika krisis, propaganda, kebencian, dan kekuasaan bertemu. Hitler tidak muncul dalam ruang kosong. Ia muncul ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan. Karena itu, mempelajari sejarah Hitler bukan berarti mempelajari seorang tokoh untuk dikagumi. Justru sebaliknya, kita mempelajarinya untuk memahami bagaimana demokrasi dapat dihancurkan dan bagaimana dehumanisasi terhadap kelompok tertentu dapat membuka jalan menuju kekejaman yang luar biasa. Sejarah bukan hanya tentang apa yang sudah terjadi. Sejarah juga menjadi peringatan tentang apa yang bisa terjadi lagi ya ketika manusia berhenti mempertanyakan kebencian, propaganda, dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena terkadang bahaya terbesar bukan dimulai ketika sebuah perang meletus. Bahaya bisa dimulai jauh sebelumnya, ketika kebencian mulai dianggap normal, dan ketika masyarakat berhenti mempertanyakan siapa yang sebenarnya sedang mengambil kekuasaan. Nah, gitu guys ceritanya ya. Jadi kalau kamu tertarik nih dengan kisah sejarah seperti ini ya, boleh banget dong subscribe ya channel Kamek, oke? Di like, di komen-komen, dan di share ya guys. Nah, sampai ketemu nih di Kamek Cerita episode berikutnya ya guys. Buat kalian yang belum shopping-shopping, boleh cek di sini ya, ada keranjang ya. Lalu kamu dengerin Spotify, bisa banget langsung search aja Kamek Cerita. Oke, sampai ketemu di hari lainnya ya di Kamek Cerita. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.